Halo, jumpa lagi bersama tim UB Channel. Debat Cawapres baru saja usai. Masyarakat Indonesia sudah bisa menilai masing-masing calon wakil presidennya. Tentu saja penilaian tersebut plus minus. Menurut catatan tim UB Channel, saat debat kali ini, Gibran lebih prima dari kedua capres awalnya, karena dia menguasai permasalahan-permasalahan yang diberikan pada sama panelis melalui acak dari awal sampai akhir, runtut pada season yang diberikan pada para panelis. Sedangkan Profesor Mahfud, Cawapres nomor 3, ini biasa saja. Malah Prof. Mahfud condong lebih memberikan info-info yang edukasi pada masyarakat, namun tetap bersolusi. Itulah kehebatannya Prof. Mahfud. Kemudian Cak Imin, seperti biasanya Cak Imin larut pada ide-ide pada kedua calon cawapres yang lain. Namun demikian, Cak Imin dalam pertanyaan berikutnya dia masih dendam dengan keputusan MK yang saat ini tengah disandang oleh salah satu calon cawapresnya, salah satu cawapres ya. Jadi Cak Imin ini seakan masih trauma dengan keputusan MK yang lalu, sehingga diungkit-ungkit kembali. Wajar itu, wajar. Bahkan apa idenya Cak Imin itu ada pada seluruh warga negara Indonesia. Pasti bertanya-tanya, bener. Iya, kembali lagi ke catatan tadi. Secara langsung ya, ada beberapa catatan. Awalnya Cawapres nomor 2 ini runtut bagus. Itu pada sesi yang mengkaitkan dengan kaitan ada panelis. Ada di bidang pedesaan, ada di bidang koperasi, banyak hal. Sehingga tadi malam itu luar biasa. Kemudian pada sesi berikutnya, sesi yang sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia, yaitu sesi tanya jawab. Lihat di sinilah, mohon maaf nuwun sewu, menurut catatan tim UB Channel, ini apa yang dilakukan Cawapres nomor 2 ini sudah mulai ngawur, meleto. Dia seakan-akan membuat arena debat ini sebagai tanya jawab kayak anak SD SMP. Bahkan Cak Imin menilai bahwa di debat capres ini levelnya sudah kebijakan atau policy dan ilmiah, bukan abal-abal atau kaleng-kaleng ataupun remeh-temeh seperti disampaikan sama Prof. Mahfud. Ada satu pertanyaan yang tidak dijawab sama Pak Prof. Mahfud karena itu tadi, menurutnya ini bukan levelnya, bukan level debat, itu hanya level tanya jawab seperti anak SD, SMP, SMA. Lah itulah. Jadi yang awalnya tadi Cawapres nomor 2 Gibran ini runtut bagus, tapi ketika tanya jawab sudah mulai meleto, dan meletonya itu, ngawurnya itu sejak debat yang pertama itu. Debat yang pertama itu sudah ngawur dia, seakan-akan tidak pas dengan visi dan misi debat yang diselenggarakan oleh KPU ini. Padahal KPU menjelaskan debat ini untuk satu edukasi kepada masyarakat, bisa memberikan wacana kepada masyarakat biar memilih sesuatu tidak salah. Nyatanya seperti itu, tidak ada kontribusi untuk edukasi pada debat yang pertama. Yang kedua ini sudah agak bagus, tapi seperti yang disampaikan tadi, pada sesi tanya jawab meleto. Dan keanehan publik sebetulnya sejak awal sudah bertanya-tanya. Pada penampilan Gibran nanti ada kebantalan di gulunya. Kok gulunya apa? Di gulunya sini ya. Ternyata itu tidak mengganggu karena itu tidak seperti yang diduga pada netizen yang lain bahwa itu merupakan alat sadap atau apa. Ternyata bukan. Ya itu saja. Yang jelas apa yang disampaikan pada sesi tanya jawab semuanya meleto,
Dan penilaian untuk sementara, mungkin pada umum tetap ada beberapa kriteria, ketiganya bagus semua. Namun ada yang lebih spesifik, lebih bagus lagi. Sedulur, ada yang lucu ini. Saat Gibran menjawab pertanyaan dari Prof. Mahfud, itu tidak, menurut saya untuk menutupi ketidaktahuannya, dia menasihati Prof. Mahfud dan mengatakan bahwa Prof. Mahfud gak usah atau tidak perlu memberi kata-kata yang menakutkan pada masyarakat. Nah, yang dikatakan menakutkan itu apa? Prof. Mahfud itu menjawab pertanyaan dia dengan kata-kata yang ilmiah, kok malah dijawab dengan Gibran menakut-nakut masyarakat. Ki karepe apa sih jenenge? Itulah yang lucu dari Capres nomor 2 Gibran Raka Buming Raka. Sampai jumpa di tim UB Channel. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI.